dirubah, nggak bergerak. Dulu tidak bergerak. Terima kasih dari saya langsung sampaikan kepada yang terhormat, yang mulia, yang saya banggakan, Mister Wakdul. Wakdul persilakan. Oh, untuk Inggris nggak apa-apa tuh, Pak. Tiga Inggris masalahnya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Sekali lagi saya berterima kasih banyak kepada rekan-rekan guru, khususnya rekan-rekan wakil kepala, ada Ibu Dini, ada Ibu Titin. Sebelum saya masuk pada fokus pembahasan kita kali ini, mohon izin Pak Dewari, saya perkenalkan wakil kurikulum saya, Bu Dini Setiayu Seperti, pengampu mata pelajaran matematika. Kemudian wakil humas ada Bu Titin. Kita kedua ini pengampu mata pelajaran geografi. Kemudian saya juga menghadirkan ketua MGMPS, ada Bu Senarti, ketua MGMPS sejarah. Kemudian ada Pak Nanang T. Nanto, ketua MGMPS seni. Jadi kami menghadirkan ketua MGMPS bahwa dari visi misinya sekolah untuk menghadirkan cerdas dan terampil. Biasanya orang seni itu lebih terampil. Mungkin itu. Kemudian kami juga menghadirkan koordinator tata usaha, ada Bapak Trio Cahyono SI, ada koordinator tata tertib Bu Siti Kalimah, kemudian dari tim pengembang sekolah yang juga guru penggerak angkatan 8 Bu Wahidah Komariah MPD. Mungkin nanti Pak Agus bisa menyusul, Pak Sehari mudah-mudahan hadir. Kemudian ada perwakilan dari rekan guru, Bapak Rozak Abdul Rozak, pengampu matematika. Kemudian ada Bapak Fatir Akbar, pengampu mata pelajaran agama Islam. Masih itu sebagai sebuah pengantar, saya tidak akan berlama-lama bahwa biar kita saling mengenal lebih dalam. Sebelum saya masuk pada materi, mari kita istilahnya mindfulness. Jadi kita merenungkan diri kita sendiri bahwa tugas mulia sebagai seorang guru punya harapan, punya cita-cita, dan punya impian. Jadi mohon kiranya Bapak Ibu kita mindfulness, apa yang kita punya, apa yang mau kita lakukan. Ya cukup 1 menit ya. Monggo dari sekarang. Bisa sambil menjamkan mata. Ya, kita membayangkan, kita memimpikan siswa lembaga kita yang seperti apa yang kita inginkan. Oke, mungkin cukup kita sudah mengimajinasikan, membayangkan bagaimana gambaran tentang siswa-siswi kita ke depan. Apakah bisa mewujudkan seperti citra yang kita inginkan atau bahkan memiliki ekspektasi yang lebih besar. Jadi sebelum kita menginjak lebih dalam, alhamdulillah saya sudah banyak belajar bersama rekan-rekan guru penggerak, calon guru penggerak. Banyak sekali yang saya peroleh. Jadi di sini saya ingin menggambarkan bahwa visi adalah sebuah gambaran mengenai arah tujuan yang ingin dicapai. Jelas, visi itu bermakna biasanya kalau kita mengandaikan orang yang memiliki visioner, berarti visinya
kemudian ada lagi visitasi. Visitasi itu penilaian. Ya. Tapi beda kalau kita mengatakan fisioterapi, nah itu lagi lain konsepnya. Ya. Kemudian visi menggambarkan cita-cita. Jadi kalau tadi pandangan, kemudian tadi cita-cita. Bagaimana kita memiliki motivasi untuk mencapai tujuan. Kemudian sekali lagi redaksi visi itu lebih ringkas dan mudah dipahami. Jadi itu. Dan berikutnya kenapa kita membutuhkan visi? Di sini saya menggambarkan bahwa visi itu untuk memberikan atau untuk menentukan prioritas kita dalam mengambil sebuah keputusan. Kemudian bisa menginspirasi dan memotivasi. Artinya kita komitmen bersama dari visi itu untuk mencapai sebuah tujuan yang kita inginkan. Kemudian ada lagi yang keempat, membangun kesatuan dan menciptakan sinergi kolaborasi yang lebih baik. Karena apa? Pentingnya visi itu bukan dari siapa yang menyampaikan, tapi kalau sudah kita sepakati bersama bahwa itu tujuan kita, siapapun orang yang mengembannya, maka mari kita berjalan bersama. Kemudian panduan perencanaan, ini juga bagian dari visi dalam merancang strategi. Dan sebagai tambahan bahwa jelas kita khususnya SMA 8 bukan satu-satunya SMA. Jadi di kota Kediri ini ada negeri, ada swasta, bahkan pesaing kita ada SMK juga. Dia mengajarkan ilmu dan juga melahirkan terampil. Mungkin itu kompetitor itu juga bagian dari perhitungan bagaimana visi dibuat. Nah, kemudian ini juga unsur yang bisa kita ambil. Jadi siapa saja, ada kepala sekolah, ada guru, ada tenaga, dan ada siswa. Jadi mohon maaf Pak Jawari, karena ini masih internal, saya tidak mengundang siswa. Mungkin siswa bisa kita undang sebagai refleksi atau sebagai evaluasi bagi kita terhadap visi yang akan kita rencanakan. Jadi ini siapa yang harus memiliki visi ini sudah jadi pilihan kita bersama. Kemudian bagaimana? Sekali lagi tadi sudah disampaikan oleh PP saya Pak Jawari bahwa saya juga sudah mempersiapkan di meja panjenengan sekalian itu ada kalimat tumpang yang tadi sudah di spill sedikit. Nanti monggo Bapak Ibu bisa menuangkan dalam kalimat dan kata dan bahasa, silakan. Jadi menyusun prakarsa perubahan itu ada beberapa langkah. Yang pertama mengambil dimensi yang ditonjolkan untuk setiap prakarsa. Artinya tadi sudah disampaikan bagaimana oleh Wakakurikulum bagaimana visi itu kita mewujudkan generasi yang berakhlak mulia, cerdas dan terampil, dan berprestasi. Itu berarti ada hal-hal yang perlu kita tonjolkan. Nah, ini yang dimaksud dengan prakarsa perubahan. Dalam sebuah visi akan ada lebih dari satu prakarsa perubahan yang akan kita ciptakan. Maksudnya nanti dari sisi akhlak itu seperti apa, cerdasnya bagaimana, kemudian keterampilan kita dan berprestasi. Itu sebagai sebuah gambaran. Ya, kemudian ini ya, kalau kita di guru penggerak mungkin nanti Bu Aida bisa memberikan gambaran bahwa inquiry apresiatif itu yang dipakai atau yang kita gunakan metodenya adalah tetap sebagai kepanjangan dari awal, tantangan, aksi dan perubahan. Jadi sudah saya gambarkan aset atau awal itu adalah kekuatan yang ada di sekolah. Bisa murid, komunitas, kemudian tujuannya adalah bagaimana bisa tertingkatnya kualitas pembelajaran. Jelas kita sebagai satu lembaga memprioritaskan bagaimana
fasilitas itu benar-benar kita wujudkan dan kita upayakan. Kemudian murid, saya yakin murid-murid kita memiliki kemampuan dasar dan juga dia memiliki minat bakat. Jadi ini coba saya gambarkan jika saya susun seperti ini dari visi-visi yang dimiliki oleh sekolah, karena terampil itu nanti arahnya bisa ke kemampuan dia berwirausaha, ya. Tidak hanya menjadi entrepreneur, tapi juga kemarin yang pernah digagas oleh Bapak Kepala Sekolah mewujudkan gerakan sekolah sehat. Jadi wawasan lingkungannya juga perlu kita tanam pada anak kita. Makanya ini bagaimana kita mensupport dan mendorong, ya. Dari itu tadi saya sampaikan awalnya ada aset atau apa yang dimiliki oleh sekolah. Kemudian yang kedua, ini adalah bagian dari apa yang akan kita hadapi ke depan, tantangan, ya. Tantangan itu jelas kalau di dalam manajemen organisasi kita mengenal analisis SWOT. Jadi kita mengetahui bagaimana kelebihan, kekurangan, dan tantangan kegiatan itu biasanya tantangan dari luar. Bagaimana jelas kalau di dalam satu visi kita mengenai terampil ini, tantangan ke depannya bagaimana kewirausahaan dan kemudian anak ini bisa terampil atau tidak, karena kita mengaplikasikan, dan alhamdulillah kalau di sekolah kita banyak guru prakarya, jadi bisa mengembangkan potensi yang dimiliki siswa. Jadi gambaran kalau kemarin juga ada gaya hidup berkelanjutan dengan kewirausahaan di salah satu proyek kelimanya. Nah, A yang terakhir adalah aksi, yaitu bagaimana kontribusi pendidik yang dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan harapan dalam mencapai visi. Jelas visi sekolah itu setara dan mestinya sejalan dengan pemikiran dari cita-cita bangsa kita, yaitu mewujudkan pelajar Pancasila, ya. Bagaimana mengembangkan murid yang kreatif, inovatif, dan bertanggung jawab, memiliki jiwa keusahaan dan kepedulian terhadap lingkungan. Jadi ini bagian dari kemarin waktu kita di ruang kolaborasi, saya mengangkat kembali di sini. Jadi yang ingin saya ambil bagaimana terampilnya anak kita, karena di SMA jelas minim sekali wawasan tentang keterampilan atau dunia vokasi. Yang terakhir adalah pembelajaran. Jadi pembelajaran bermakna atau adat kebiasaan yang diharapkan tumbuh, melekat, serta dibawa murid dan nanti dia dewasa. Ini sebuah tahapan-tahapan. Jadi bagaimana inquiry apresiatif itu bisa diterapkan. Mungkin ini beberapa gambaran. Kemudian setelah tadi kita susun melalui atap, aset, kemudian tantangan, kemudian bagaimana kita mengambil pelajaran. Nah, mewujudkannya kita menggunakan bagja. Bagja itu panjangan sebagai akronim dari buat pertanyaan, kemudian hanya ambil pelajaran, dari mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Ini memang kalau kita bahas secara detail satu persatu waktunya mungkin tidak akan cukup bagi kita, tapi ini sebagai gambaran bagaimana kita mulai sebuah visi itu dari sebuah perencanaan, kemudian kita evaluasi dan refleksikan. Jadi itu sebagai gambaran tadi di
bahkan atau sudah memberikan, monggo Bapak Ibu bisa sama-sama kita menyusun kalimat tumpang yang sederhana sekali, bagaimana kita memimpikan murid, kemudian kita percaya bahwa murid, nah ini hal-hal sederhana sekali, kita mengandai-andaikan murid kita apakah seperti kita, kemudian kalau kepercayaan kita berarti kita positif saja bahwa murid kita ini punya potensi, murid ini punya kemampuan dan semacamnya. Kemudian di sekolah kita mengutamakan, nah ini juga bagian dari 3 pertanyaan guys. Monggo Bapak Ibu bisa menyusun kalimat-kalimat ini, nanti kita diskusikan bersama, dan saya juga berharap dari pemaparan sekilas itu bisa memberikan makna bagi kita. Monggo. Sudah ada di dijawab dengan kalimat tumpang. Yang pertama, kita memimpikan murid yang, kemudian kita percaya bahwa murid, kemudian di sekolah kita mengutamakan. Jadi dari kalimat tumpang itu kita ingin membayangkan bahwa murid kita ke depan seperti